see what I see? Halo guys, kenalin nama gua Fakih. Kalian bisa follow IG gua Fakih_1. Ya, di sini gua mau ceritain pengalaman gua ya tentang hal yang menurut gue ini menyeramkan gitu. Oke, jadi kisah ini terjadi pas lagi gua SMA. Gua waktu itu dulu mondok ya. Terus di pondok tuh ada satu acara gitu, kita camping atau sebutannya kita ke tempat lain gitulah buat latihan dasar kepemimpinan gitu ya, kayak LDKS di sekolah. Saat itu kita berangkat dari pondok naik mobil bareng-bareng, akhirnya kita sampai di tempat tujuan. Nah, selama perjalanan kita aman-aman aja, nggak ada halangan, nggak ada yang bikin serem banget gitu, nggak ada, aman-aman aja. Pas lagi sampai pun amanan aja, tapi di situ kita udah ngerasa ada hal yang aneh, ada hal yang kayak ini kayaknya bukan tempat yang vibes-nya positif gitu, kayak ada vibes yang negatif itulah. Ya pas kita udah nyampe ya udah kita taruh barang, terus kita tidur. Pas tidur juga kita ngerasa ada yang aneh gitu, karena emang di situ suasananya kayak angker gitu. Nah setelah itu kita merasa aneh dan merasa gak nyaman gitu di tempat itu. Akhirnya di suatu kejadian kita berkumpul di satu tempat untuk ngadain apel atau upacara gitulah ya. Cuman ini apel gitu. Kita baris, ikut aba-aba, siap gerak, lancang depan gitu. Siap gerak, kita ikut, siap. Nah, sampai di suatu saat kita masih apel, di saat itu tiba-tiba semua lampu mati. Dan akhirnya kita panik. Panitia, pembimbing semuanya juga panik, karena emang ini bukan termasuk rondon, emang bukan dari arahan mereka gitu kan. Nah, tiba-tiba ini kenapa nih mati lampu? Nah di saat mereka semua mati lampu gitu, lampunya gitu, ternyata di situ juga ada yang kesurupan. Di saat itu ada yang kesurupan. Terus juga di situ temen gue ngeliat sosok ya, ada orang kayak nari gitu, pakai selendang, dia nari itu. Udah ngeliat, wah kaget, ini apaan ya gitu kan, wah ini apaan ya, dia kaget tuh, dia bilangin ke teman satu lagi, oh ini apa nih ya, itu apaan tuh, kayak nari-nari gitu. Akhirnya setelah gitu dilihat, tiba-tiba yang nari-nari itu tiba-tiba hilang sendiri gitu, dan lampu terus akhirnya nyala gitu. Nah ternyata di situ bukan dari kesalahan listrik, tapi emang nggak tahu kenapa ini kok tiba-tiba bisa mati gitu. Akhirnya ya udah, kita nggak ambil pusing, kita tetap jalanin kegiatannya. Nah kita tetap jalanin kegiatan, terus kita ada jurit malam ya. Di saat itu ada jurit malam, kita jalan-jalan gitu, nyari petunjuk gitulah, hubungin ke pos 1 dan ke pos lainnya. Nah ternyata di saat itu info dari beberapa panitia, ada orang yang pas lagi jurit malam itu dia kakinya kram. Tiba-tiba, bukan kram sih, kayak lebih ke digendong berat gitu, kayak ada yang duduk di atas bahunya gitu. Wah kok berat gitu. Terus juga ada yang pingsan dan banyak banget gitu kejadian-kejadian. Dan sampai di satu saat kan ada yang disuruh push up tuh, karena dia kena hukum, dia push up, satu kelompok push up. Nah pas lagi push up itu, di atas dia push up ada sosok putih yang di atasnya orang push up. Nah itu kita semua nggak lihat, cuman pas lagi di foto ketangkap tuh, ada foto sosok putih. Akhirnya setelah itu kita tetap enjoy, dan akhirnya sampai kita pulang. Dan sampai kita pulang, kita cerita-cerita, ternyata sebelumnya tempat itu tempat diskotik gitu, tempat hiburan malam.
Nah, di situ ada satu kejadian yang menurut gue ini sebagai alasan kenapa ada hantu yang di situ gitu. Jadi dulu ada seorang pelacur, ya di situ dia diperkosa sama 10 orang sampai akhirnya meninggal. Dan meninggalnya itu mulutnya itu dalam keadaan robek sampai ujung deket telinga gitu, sampai robek. Nah, akhirnya setelah diskotik itu udah dibubarin, tutup, dan dipakai atau dikelola oleh orang gitu untuk dijadikan tempat wisata gitu, tapi suasana angkernya juga tetap masih ada. Nah, pernah angkatan sebelum gue kan dulu di situ juga, mereka ternyata ngalamin sendiri pas lagi tidur, tiba-tiba ada sosok badannya gede gitu, badannya gede, atau nenek-nenek gitu, gue lupa, kayaknya nenek-nenek ya, nenek-nenek di situ tidur di lantai 2. Nah, makanya pas lagi zaman gue nih, lantai 2 ini nggak dipakai karena pas tahun sebelumnya angkatan kakak kelas gue itu di lantai 2-nya itu ada nenek-nenek jagain situ, dan akhirnya mereka ketakutan gitu karena di situ ada nenek-nenek ternyata penjaga gitu. Ternyata nggak cuma itu, di saat itu juga temen gue ternyata ada yang nyeletuk lagi, oh iya nih dulu pas lagi angkatan gue gini-gini. Oh, ternyata pas lagi angkatan dia waktu itu pernah disuruh kumpul apel, tapi dia malah pergi ke tempat kolam renang gitu. Dia pergi ke kolam renang, akhirnya dia ngeliat tuh perempuan, dia ngeliat perempuan. Hei, biasanya kalau laki-laki ngeliat perempuan gitu kayak, hei cewek gitu, dia gituin, dia catcalling, dan dia panggil, hei cewek. Akhirnya ceweknya ini ngeliat ke belakang, terus tiba-tiba senyum sampai telinga. Wah, akhirnya mereka pergi tuh, lari gitu, terbang, si perempuan ini terbang ngejar gitu, lari, terus akhirnya tidur. Pas lagi tidur, pas banget di atasnya itu ada si perempuan tadi yang senyumnya selebar telinga. Benar-benar ngerasa kayak kaget banget itu tuh. Nah, itu yang dialamin waktu itu pas lagi kita cerita-cerita. Dan ternyata memang di angkatan-angkatan sebelumnya yang kakak kelas gue yang udah pernah ngalamin, ya itu ada aja kejadian yang istilahnya horor atau mistis gitu. Nah, itu oke. Gitu aja cerita atau pengalaman gue yang cukup menyeramkan ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. See you next time. podcast.ceritahoror@gmail.com